Garis besar di sini, nah kali ini kita akan mereview One Piece untuk chapter 1099 dan perlu diingat sekali lagi, karena ini review, jadi akan ada beberapa pendapat terkait panel-panel dan page dari chapter kali ini. Jadi pastikan kalian tonton video sampai habis agar tidak ada informasi yang miss dan juga setengah-setengah. Buat yang baru ke channel ini juga bisa bantu subscribe dan nyalakan bel notifikasinya ya. Nah mari siapkan kopi, nyelom mandi besar, pasang headsetnya, ambil posisi PW, and wadidaw. Dimana judul untuk chapter kali ini adalah Pasifis atau dibaca ya Pasifista. Dan sebelum masuk juga saya mau berterima kasih dulu nih buat nakama-nakama yang kemarin udah ikutan pesan desain spesial charity Stand for Humanity dari DNM Merchandise. Dari total yang tersedia ada 56 pieces, nggak sampai 1 hari udah ludes semua, alhamdulillah. Yang emang bener-bener kalian pasukan Warrior of Liberation seperti tema utama dari One Piece ini. Untuk donasi kami akan menggunakan platform yang sudah biasa kami gunakan seperti Basnas dan atau kita bisa untuk transparansi juga akan disampaikan lengkap di Instagram kami dnm.merch. Sekali lagi kami tidak menerima keuntungan dari desain ini sedikit pun, murni semua penjualan ya, bukan profit. Itu pun setelah dikurangi komisi e-commerce dan operasional akan langsung kami salurkan dananya secepatnya ke platform tersebut. Ya paling lambat di hari Minggu atau Senin depan sambil menunggu dana masuk dari e-commerce juga. Ya Masya Allah tabarakallah nih, saya ucapkan terima kasih buat nakama-nakama yang sudah ikut serta dalam donasi kali ini. Yang pas juga dengan judul chapter 1099 yaitu Pasifis yang berarti pecinta kedamaian. We are Warrior of Liberation. DNM bukan hanya meningkatkan status ibumu tapi juga level up you. Nah kita mulai chapter ini dari cover request terlebih dahulu dan berisi Oden nih yang udah lama banget tidak kita lihat. Terlihat di sini terdapat 3 tanuki yang sedang iseng memainkan rambut dari Kozuki Oden. Dan untuk chapter sendiri dimulai dengan Kuma yang nekat memasuki kobaran api raksasa untuk menolong orang-orang di kawasan Sorbet Kingdom yang sepertinya di bagian selatan akibat ulah sialan Raja Bekori. Terlihat dari kata-katanya, sepertinya dia mencontoh hal ini dari apa yang dilakukan oleh Raja Goa di East Blue sana, yang kita lihat sendiri juga di flashback Es, Sabo, dan Luffy untuk Grey Terminal. Yang bahkan persis banget di situ dia berkata, saya mendapatkan ide ini dari area jauh di timur sana untuk membakar sampah-sampah negeri agar terlihat baik dan disukai para Tenryubito. Yang lagi-lagi sangat persis dengan kampung halaman Luffy dan Dragon, di mana rakyat yang sangat kesal melakukan protes di depan kastil, tetapi Bekori memutuskan untuk membunuh ya 4-5 orang lah buat tanda agar mereka ketakutan dan tidak melawan. Kuma yang sudah di ujung kemarahan pun langsung datang ke sana dengan wajah penuh emosi yang wah ini epic banget. Yang kebayang nih sekesal apa Kuma oleh Raja Sialan ini. Sepertinya Kuma menolong orang-orang untuk dibawa ke gerejanya karena terlihat banyak rakyat terluka di gereja tersebut, dan Bonai juga yang sepertinya mulai menumbuh untuk penyakit sapphire scale-nya karena terlihat bertambah di bagian atas matanya. Di situ dia berkata jika dia belum pernah melihat ayahnya Kuma sangat kesal seperti itu. Dan pertarungan tentu saja dimenangkan oleh Kuma dengan panel super duper epic di mana kastil Sorbet yang hancur dengan lambang Nikyu yang wah ini Oda emang gak pernah fail sih mainin efek gambar dan background di sekitarnya yang sangat-sangat epic sekali. Yang kalau boleh jujur nggak ada yang sedetail dan se-epic itu, yang bahkan sebenarnya untuk masalah environment sekitarnya atau background bukan hal yang penting-penting amat dari sisi story, tapi Oda selalu detail dalam hal seperti itu. Yang perlu diingat juga lagi-lagi ini adalah gambaran tangan loh, bukan digital seperti serial-serial lain, dimana insiden itu juga dikenal sebagai one man revolution yang dilakukan oleh Kuma. Dan berpindah ke Mary Joyce, ada yang melapor jika Sorbet memiliki raja baru dan Saturn pun diperlihatkan di sini. Kira-kira siapa ya ini yang ngasih tahu ke Saturn yang kalau dilihat dari kepalanya yang cukup belah, apakah jangan-jangan dia adalah Foxy? Aduh, enggak lah, enggak mungkin. Tapi kok bisa ngerasa aneh ya untuk sign Saturn ini? Apakah Bekori adalah raja resmi dari kerajaan Sorbet atau bagaimana? Seperti Doflamingo juga ketika di Dressrosa lalu yang wah ini cukup mencurigakan. Dan akibat insiden tersebut, orang-orang tanpa pikir panjang langsung memilih Kuma sebagai raja baru. Tetapi dia masih tetap tinggal di gereja rumah kesayangannya itu, yang ternyata Kuma hanya nama sajalah yang tercantum sebagai raja, tetapi yang menjalankan pemerintahan di sana adalah Raja Bulldog. Dia adalah raja sebelum Bekori.
Yang kalau dilihat dari kata-kata rakyatnya, mereka bilang Raja Buldok ini adalah raja yang baik walaupun mereka menjadi negeri yang miskin, yang sebenarnya lagi-lagi cukup mirip dengan Dressrosa, di mana Riku yang memimpin selama 800 tahun menjadi raja, tapi negerinya adalah negeri miskin, cuma orang-orangnya sangat bahagia. Ya, lagi-lagi tidak ada yang benar atau salah di bagian sini. Dan di panel selanjutnya, kita melihat Bone yang tahu-tahu sudah berada di usia yang biasa kita lihat di sekitaran 22 tahun yang, waduh, ini Bone cantik banget yang, wah, kacau nih. Bahkan Gyo-Gyo saja ngeliat itu bingung, ini siapa cewek cantik itu? Dari tadi lari-lari di tengah gereja dan dia sangat mirip seperti Jinny, yang bahkan Kuma bilang, hah, Jinny? Bone pun berkata, kenapa sih kalian semua pada bingung? Aku juga ingin pergi bersama ayahku ketika usia 10 tahun nanti, makanya inilah alasan aku harus berlatih stamina. Dan ketika Bone ngaca, lah, dia yang kaget sendiri. Yang ternyata Bone memakan buah iblis yang kita tahu sekarang, yang sejujurnya ini cukup aneh sih. Dari mana Bone bisa memakan buah iblis? Dan juga kenapa Oda nggak memperlihatkan hal tersebut? Yang bisa dibilang berarti dia makan di daerah gereja dong. Ingat ya, Bone nggak pernah keluar gereja karena penyakitnya. Dan gimana caranya dia bisa makan kalau buahnya tiba-tiba muncul? Yang sejujurnya ini akan menjadi misteri baru lagi, karena Oda sendiri butuh 500 chapter lebih untuk menunjukkan nama buah iblis dari Bone kemarin di SBS volume 107, yang bahkan di chapter ini pun Oda menepati janjinya akan dimunculkan di manganya sebagai Toshinomi. Yang ternyata cara Bone dan buah iblis ini dari mana pun, lagi-lagi Oda buat misterius, yang kira-kira bakal ada foreshadow menarik gak ya untuk masa depan dari buah iblis Bone. Dan buat kalian yang kepikiran, coba tuliskan pendapat kalian. Dan hal menarik lagi adalah kakek tua ini kok bisa-bisanya dia baca buku ensiklopedia buah iblis, dan lagi-lagi kok buku itu ada di gereja Kuma. Apakah ensiklopedia buah iblis adalah buku yang sangat lumrah dibaca oleh pasaran di setiap negeri, di mana Gyo-Gyo dia meminta Bone untuk berubah menjadi nenek-nenek dengan kekuatannya, dan tiba-tiba Bone berhasil berubah sambil Gyo-Gyo mengangkatnya. Tapi ternyata itu bukanlah Bone alias Connie, ibu dari Raja Buldok, yang aduh ini lawak banget. Ternyata ada alasan Raja Buldok nggak terus-terusan menjadi raja, karena kita lihat di sini dia udah tua banget guys. Yang bahkan ngelihat dia masih ngurus pemerintahan aja rasanya sangat kasihan. Dia datang ke gereja Kuma bertujuan untuk memberitahu sebuah berita bahwa King Bekori akan comeback, anjay. Dia membeberkan artikel kalau Kuma adalah seorang tirani jahat, dia membuat propaganda dan membakar semua rakyat-rakyat agar bisa menjadi raja. Yang ada hoax kayak gini bener-bener ada dimanapun lah, mau di manga, mau di cerita aslinya. Tapi sadar nggak sih kalian, jangan-jangan Oda sengaja bikin hal seperti ini mulai dari sebelumnya insiden God Valley adalah pembantaian dari warga lokal di negeri tersebut sampai propaganda yang dibuat di berita kali ini. Apa Oda sengaja diam-diam menyindir apa yang sedang terjadi nih sama si entuh tuh yang kita tahu sendiri, yaitu sang penjajah yang wah ini halus banget. Dimana perbincangan pun berlanjut dan Buldok bilang kalau seperti ini maka Bekori akan di-backup oleh pemerintahan dunia dan akan membawa pasukan lengkap dari Angkatan Laut. Kuma hanya dengar saja ketika membaca hoax tersebut. Yang benar-benar Kuma ini bukan orang yang sangat reaktif yang langsung ngangengong habis baca cerita, tetapi dia diam dan membaca situasi. Sampai akhirnya saat rakyat bilang gak mau ada Bekori lagi, Kuma pun akhirnya berbicara dan berkata, aku akan menghentikannya. Tapi jika saya melakukan itu, aku tidak akan bisa tinggal di negeri ini lagi. Dan aku minta kau kembali menjadi raja, Buldok-san. Dan bisakah kau membawa Bonel ke dalam kastil? Dan saat mereka bicara, Bone berhasil berubah menjadi nenek tua yang persis dengan Connie. Yang bahkan lucunya ini Kuma, woi bapak kayak bisa-bisanya salah ngambil anak, malah ngambil nenek Connie dan bukan ngambil Bone. Dan datanglah Kuma untuk bertarung di tengah lautan, yang terlihat Bekori membawa satu kapal perang besar dari Angkatan Laut dan dua kapal ukuran medium. Yang tentu saja Kuma berhasil meratakan ketiga kapal itu lagi-lagi seorang diri. Yang sejujurnya emang luar biasa banget sih kemampuan dari Nikyu Nomi. Yang setelah itu Kuma pun pergi ke laut dan menjadi seorang bajak laut. Dia pula dikatakan memiliki bounty yang sangat tinggi. Ya kalau dilihat dari bounty yang dia dapatkan ketika menjadi Shichibukai, bounty awalnya ada di 298 juta berry. Ya walau rasanya kok kayak kurang gede ya dari perlakuan Kuma yang disebut sebagai sang raja tirani, dia bahkan melawan pemerintahan dunia, menghancurkan angkatan laut, tapi bounty-nya dikasih cuma segitu doang. Tapi lagi-lagi karena di sini tidak tunjukkan angkanya, ya entahlah apa yang terjadi. Di mana Kuma yang berkeliling dunia pun diperlihatkan di sini untuk mencari obat
obat dari anaknya yaitu Bone yang wah gila sih, Kuma ini definisi manusia yang paling baik. Lihat dia datang ke Torino Kingdom tempat chopper dilempar, lalu juga ke Kuraigana tempat dari Mihawk. Lalu entah nih ngapain dia ke pulau tersebut. Dia juga bertemu dengan Abdullah dan Jet sang pemburu bayaran, tapi ya easy lah bagi Kuma untuk ngalahinnya. Dia pula datang ke kampung halaman Vegapunk yang didatangi oleh Franky. Dia pergi ke jembatan Tequila Wolf tempat Robin nanti ke lokasi pemujaan tempat Brook juga yang kayaknya dia nolong orang nih di negeri tersebut. Bahkan dia pula ke dekat Wetteria yang walau bisa dibilang itu bukan Wetteria yang tempatin Nami ya, karena dia masih berada di daratannya dan bukan pulau langitnya. Dia pula bertemu dengan Heracles di Boyne Archipelago tempat Usopp. Ya mungkin yang miss cuma Kamabaka Kingdom saja, lagi-lagi karena itu adalah kampung halaman dari Iva, sahabat terlamanya. Jadi ya rasanya nggak perlu lah dia ikut-ikutan datang ke sana di flashback kali ini. Sampai akhirnya Kuma bertemu dengan Dragon tengah lautan yang entah apakah ini sengaja atau tidak, karena terlihat Kuma sangat kaget ketika melihat kapal Wind Grandma milik Dragon. Terlihat Belo Betty dan Morley juga ada di sana, entah nih untuk Lindbergh dan Karasu ada atau tidak. Tapi gila juga sih kalau kapal isinya Dragon plus para komandan revolusioner sangat hebat. Wah, itu orangnya kuat-kuat banget. Di sini terlihat Dragon dan Kuma reunilah setelah sekian lama. Dragon pun bercerita kalau Iva dan Inazuma tertangkap dan mereka sekarang berada di penjara. Di mana terlihat Belo Betty duduk di bahu Kuma dengan santainya, yang dari pakaiannya berarti fix bener ya yang kita lihat 22 tahun lalu saat pembentukan pasukan revolusioner. Cewek yang ini adalah Belo Betty yang wah emang cakep sih Belo Betty ini. Dia pun berkata tidak ada satupun anggota revolusioner yang menganggap berita tentang Kuma adalah berita serius. Dan dia pun bertanya, oh ya Kuma, bagaimana menurutmu jika aku menjadi kapten dari pasukan timur? Kuma bingung, lah kenapa kau bertanya kepadaku? Dan Betty pun menjawab lagi, Dragon tidak akan membiarkan siapapun mengisi posisi bekas Genie tanpa izin dari Kuma. Dan Kuma pun menjawab, wanita lain dengan kata-kata kasar mau mimpin pasukan timur, tidak masalah bagiku. Ya buat yang sadar, Belo Betty ini ngomongnya emang bener-bener kasar guys. Dari awal muncul di kerajaan Rusia dia ngomongnya udah kayak gitu. Dan diam-diam Dragon pun ternyata menutup calon pasukan timur selama ini ketika Genie telah tiada. Yang wah ini Dragon dia sangat perhatian juga ya kepada sahabatnya, yang cukup mirip lah dengan Oden di Shirohige yang lebih dari 20 tahun dibiarkan posisinya kosong sampai akhirnya diisi oleh Potgas GS. Di sini Dragon pun berkata kalau Sabo dan Koala sangat ingin bertemu denganmu untuk menunjukkan seberapa kuat mereka. Kuma pun menjawab, selama aku mengelilingi dunia, aku terus-terusan bertanya, kira-kira apa ya yang Dragon akan lakukan di pulau ini? Yang sejujurnya aku sangat ingin sekali untuk kembali ke pasukan revolusioner. Dan belum selesai Kuma berbicara, Dragon pun langsung berkata, ah iya ini mengingatkanku, aku selalu ingin berbicara denganmu mengenai Bone. Apa kau tahu seorang ilmuwan yang bernama Vegapunk terdapat kecelakaan beberapa hari yang lalu, jadi dia harus pindah lab untuk saat ini, yang biasanya sangat sulit untuk bertemu orang sepenting dirinya. Tapi saya yakin akibat hal itu pertahanan sementara akan cukup mudah untuk kau lewati. Ya kayaknya ini akan ada hubungan dengan peristiwa hancurnya Punk Hazard akibat ledakan yang dibuat oleh Caesar. Tapi lucunya dari percakapan kedua orang ini, mereka ternyata saling memikirkan satu sama lain ya. Emang real mate banget lah keduanya. Dan sambil berpisah, Kuma pun berkata, jika aku bisa mengobati Bone, aku akan siap untuk bertarung bersamamu lagi Dragon. Dan Dragon berkata dengan santai, pergilah kemana arah angin akan membimbingmu sahabatku. Anjay, yang wah ini ayah Luffy benar-benar cool banget. Dimana terlihat di kastil Bone dia sudah bisa mengalahkan orang dewasa di mode bocahnya, yang memang anak Genie ini memiliki kekuatan yang sangat berbeda dibandingkan wanita-wanita biasa. Jadi wajar lah nggak lama nanti dia ikut-ikutan menjadi seorang Eleven Supernova juga kan. Di mana Kuma pun datang untuk membawa Bone ke Pulau Eket, yang alasannya pun cukup bagus. Aku cuma ingin ngecek, dokter ini bilang dia akan melihatmu sebelum kamu bisa sembuh. Yang perlu diingat ya, Kuma kan sebelumnya berbohong kepada Bone kalau dia bakal sembuh di usia 10 tahun, makanya dia bilang cuma check up doang lah, bukan nyembuhin. Yang ternyata momen pertama ketika Vegapunk melihat Kuma, dia sangat kaget sambil berkata, hah aneh sekali kok ada orang dengan bentukan sepertimu. Yang lucunya lagi, Kuma pun ikut menjawab, lah aku juga berpikiran hal yang sama. Dimana Bone yang ada di dalam box dibawa oleh Kuma, yang sejujurnya waduh ini lucu banget please untuk Bone. Di situ dia merespon, what the apa-apaan, kepala besar itu sangat menjijikan sekali.
Di mana Vegapunk pun berkata, fisikmu sangat berbeda. Kumohon izinkan aku mempelajari ototmu untuk kebutuhan sains. Dan Vegapunk tahu jika itu adalah penyakit dari Sapphire Scales. Dan dia pun melanjutkan, kau sudah berusaha sangat baik untuk mencegahnya agar tidak menyebar. Aku bisa menyembuhkannya. Aku akan menggunakan metode yang tidak pernah digunakan oleh bidang medis sampai hari ini. Untuk lebih jelasnya, aku akan melakukan transplantasi sel ke tubuh Bone, di mana untuk biaya dan prosedurnya setara lah dengan pembuatan sebuah cyborg. Kuma pun nggak ngerti dan bertanya, kau akan mengubahnya menjadi cyborg? Dan dijawab lagi, bukan, aku hanya membandingkan untuk harganya saja. Yang sebenarnya kalau kalian sadar, di chapter 1075 pun Oda seperti pernah memforeshadowkan isi dari pang-record ini. Pertama ketika Nami menemukan sesuatu dan itu seperti berlian, di situ Vegapunk berkata jika itu adalah berlian bohongan. Dan tidak lama lagi kita juga melihat bagaimana Robin menemukan suatu alat yang dapat menciptakan sel atau bahkan organ, yang kemungkinan inilah yang dikatakan oleh Vegapunk dan cara untuk menghentikan Sapphire Scale dari Bone. Di situ Vegapunk mengecek sampel darah dari Kuma dan sangat kaget sekali dengan bilang, kau adalah seorang buccaneer. Dia pun bingung dan bertanya, kau tahu kan, aku ini bekerja untuk pemerintah dunia. Dimana Kuma pun menjawab lagi, aku percaya dengan Dragon. Sebenarnya apa sih yang membuat darahku sangat spesial? Vegapunk menjawab kalau dia nggak punya cukup sampel sih untuk membuat kesimpulan, dan dia pun berkata ingin membuat cloningan dari tubuh Kuma. Karena selama ini dia sedang mencari model yang sempurna untuk proyek pasukan cloningnya. Tapi dari sini Vegapunk emang kelihatan sih orang yang sangat jujur banget ya. Dia tahu kalau Buccaneer adalah musuh dalam tanda kutip bagi pemerintah, makanya dia bisa bilang dengan sangat pede, berani-beraninya ras yang dicari malah datang langsung ke pemerintah dunia. Dan dari cara Vegapunk yang kaget, kayaknya Buccaneer ini bukan cuma masalah ukuran tubuh aja deh yang beda, tetapi sepertinya ada hal-hal yang unik yang dimiliki oleh ras ini. Karena lagi-lagi dunia One Piece adalah dunia yang sangat luas sekali dengan keberagaman ras, dari ukuran-ukurannya saja sudah sangat berbeda seperti Shirohige, Kaido, King, Big Mom, dan yang lain-lainnya, yang bahkan harusnya pada saat itu Vegapunk sebelumnya sudah pernah menelitikan untuk Kaido dan King seorang ras Lunarian. Untuk Kaido berarti cukup jelas ya jika dia bukan manusia biasa. Ya seperti yang kita tahu lah, dia adalah ras Oni, tetapi memang belum di-highlight oleh Oda Sensei. Di sini Vegapunk berkata, jika kau mengizinkanku mendonasikan darah dan membuat pasukan tempur dari klonmu, aku akan menggratiskan biaya penyembuhan Bone secara tuntas. Lagian kau juga tidak punya uang kan? Yang sejujurnya ini lucu banget sih. Sopan sih dia minta izin kepada Kuma, tapi kepribadiannya di sini benar-benar gabungan dari para satelitnya seperti Lilith, Shaka, dan York sekaligus dari Vegapunk ini. Di mana Kuma pun menjawab, ya bukannya aku tidak mau menerima penawaran itu, tapi aku penasaran apa yang akan kau lakukan untuk klon tersebut. Di mana saat Vegapunk menjelaskan, terlihat Bone lagi bersama Sentomaru, yang ini kayaknya Sentomaru kesel nih, ada bocil seenaknya duduk di kapak sayangannya. Yang Bone, aduh lagi-lagi dia lucu banget. Vegapunk pun berkata kalau pasukan klon yang akan menyerupai Kuma akan menjadi angkatan laut dan memiliki kemampuan elektromagnetik. Bayangkan mereka memiliki tubuh kuat dan kebal terhadap peluru. Mereka akan menjadi pahlawan yang menolong rakyat-rakyat lemah. Jika aku bisa, aku pun ingin menambahkan atribut-atribut lain seperti laser, yang pastinya itu akan membuat semua bajak laut ketakutan. Di tengah sains yang semakin berkembang, para penjahat hanya akan terdiam dan mengakui kekalahan mereka. Di mana klon-klon ini akan menjadi pejuang masa depan dan tidak ada batasan untuk perkembangan mereka semua yang wadidaw banget. Vegapunk sangat antusias sekali menjelaskan impian tersebut, sama seperti ketika dia menjelaskan impian Vega ke Luffy, Jinbei, dan Chopper. Kuma hanya speechless mendengar kata-kata Vegapunk dan dia pun berkata, dia bilang kau orang yang cukup berambisi dan dia benar keduanya tentang kau orang yang aneh, tetapi kau juga dapat dipercaya. Ya benar, itu adalah perkataan dari Dragon terhadap Vegapunk kepada Kuma. Di sini Kuma pun berkata lagi, jika klonku dapat menyelamatkan orang banyak, mungkin itulah alasan baik kenapa aku dilahirkan di dunia ini. Yang lagi-lagi Kuma masih mikirin orang lain. Di sini Vegapunk pun bilang, tapi Dragon pasti tidak akan senang dengan proyek ini. Kuma menjawab, ya tidak apa-apa, aku bersyukur bisa mengenal kalian berdua. Ya sejujurnya tadinya jika kau adalah iblis yang sangat jahat sekalipun, aku akan melakukan apapun untuk dapat menyembuhkan Bone.
Dan menariknya, dari percakapan di antara kedua orang itu, ternyata Saturn lagi-lagi menguping semuanya dengan penyadap. Di sini Saturn pun berkata, pasukan cloning bisa dibilang adalah sebuah senjata. Senjata dapat dilihat baik tidaknya dari seberapa banyak dia dapat membunuh manusia. Vegapunk ini sangat bodoh karena tidak bisa memanfaatkan hal ini, tetapi aku miliki ide berbeda. Sejujurnya mungkin inilah hal yang akan kita ketahui nanti terkait Kuma yang akhirnya dihilangkan semua memorinya akibat kata-kata dari Saturn. Tapi menariknya, Saturn ini sangat kental sekali ya hubungannya dengan Kuma, di mana bahkan mereka pun sudah bertemu di God Valley yang ternyata sampai saat ini. Dan kembali ke lab lagi, akibat perkataan Kuma, di sini Vegapunk menyebutnya sebagai seorang malaikat dan Kuma pun menjawab, aku malaikat, jangan bodoh. Aku hanyalah seorang pasifis yang tentu saja aku berpihak kepada kedamaian. Ya, di mana pasifis sendiri berarti pecinta kedamaian. Dan Vegapunk yang mendengar hal itu pun merespon, wah, aku suka kata-kata itu. Jadi mari kita sebut pasukan masa depan ini sebagai pasifista yang wadaw. Chapter pun ditutup dengan senyuman luar biasa dari kedua orang yang luar biasa ini. Ya, setidaknya kita mendapatkan senyuman tulus dari Kuma setelah kita mendapatkan flashback yang sangat menyedihkan. Dan kita masuk ke sesi analisis yang jadi favorit dari kalian semua. Lagi-lagi, buat kalian yang semua butuh review, bisa skip bagian ini. Yang sejujurnya nggak cukup banyak juga sih yang bisa kita analisis dari sini. Tapi ada satu hal menarik nih yang akan saya bahas di bagian analisis. Apakah dengan ini cukup fix ya jika Dragon adalah sosok dengan luka bakar yang dicari oleh Kid dan juga Kurohige? Perlu diingat, beberapa deskripsi yang kita punya terhadap sosok dengan luka bakar ini dari kata-kata Kurohige dikatakan jika sosok ini memiliki kapal berwarna hitam pekat alias pitch black. Yang sebenarnya untuk hal ini pula sudah pernah kita lihat dari kapal Winged Dragon dahulu, tetapi di sini lagi-lagi Oda menggambar dengan sangat konsisten bahkan beberapa kali kalau kapal Dragon murni hitam pekat atau pitch black. Yang sejujurnya dari deskripsi-deskripsi yang misterius, bukankah biasanya hal misterius seperti ini adalah sosok yang Oda foreshadowkan dan kemungkinan besar kita semua sudah tahu terkait satu karakter tersebut. Yang bukankah sangat masuk akal jika itulah Dragon, terutama dari kapalnya juga yang sangat hitam pekat, sangat berbeda sekali dengan semua kapal yang ada di serial One Piece. Oke, lagi-lagi dari kapal bisa kita centang ya untuk faktornya. Dan Lavita juga berkata kalau dia pasti pemakan buah iblis karena katanya kapal yang berani mendekatinya akan terjebak dalam pusaran air besar. Dari sini lagi-lagi bisa kita bilang seseorang ini bisa mengontrol dalam tanda kutip sebuah alam karena dia dapat mengubah lautan yang sejujurnya ini sangat luar biasa, di mana bajak laut yang notabene semuanya adalah lautan dan dia bisa mengubah cuaca di lautan. Yang jika teori-teori sejak lama pun benar, Dragon adalah makan buah iblis angin, maka hal ini akan dicentang lagi atau kita cek lagi di mana angin bisa dengan mudah mengontrol arus air dan yang sangat jelas juga pusaran air akan tercipta. Yang jangan lupa juga ya, Dragon berkata Wine atau angin di chapter ini yang bahkan nama kapalnya juga Wine Grandma yang lagi-lagi adalah angin. Lalu jangan lupa juga Shiryu dia sempat menyinggung jangan-jangan orang itu adalah pihak dari pemerintahan dunia, karena tidak aneh kan kalau pemerintahan dunia mereka memegang Rod Poneglyph biar nggak ada bajak laut yang sampai ke Pulau Laughtale. Yang sejujurnya ini adalah hal yang sangat masuk akal. Tapi jika kita hubungkan lagi dengan Dragon, bukankah kita juga sudah tahu Dragon memang bukan pemerintahan dunia, tapi terkonfirmasi baru-baru ini jika dia mantan angkatan laut yang bisa dibilang di bawah pemerintah dunia. Lagi-lagi poin setengah ini bisa kita checklist juga kan terkait deskripsi dari orang dengan luka bakar. Dan perlu diingat saat Kid berkata sosok dengan luka bakar ini terlihat muka Robin di situ yang bukankah sangat mencurigakan sekali. Bahkan Luffy pun diperlihatkan cukup kebingungan yang lagi-lagi kedua orang itu ada hubungan dengan Dragon. Luffy jelaslah dia anaknya dan Robin dia juga memiliki hubungan dengan Dragon yang ini bukan hubungan kayak gitu ya. Banyak yang bilang nih kok Robin bisa glowing sih bang setelah 2 tahun, ya pasti dapat perawatan dari Dragon. Aduh, bukan. Ingat ya, Robin 2 tahun bersama Revolutioner yang pastinya dia cukup dekat dengan ayah Luffy. Dan jangan lupa juga Robin disebut sebagai cahaya revolusi oleh Dragon, jadi sangat masuk akal jika Dragon lah orang yang dimaksud dan menyimpan Poneglyph selama ini. Itu pun untuk tujuan pengetahuan sejarah terkait pemerintahan dunia. Toh bukankah Dragon juga sangat mengenal Profesor Clover? Ya dimana terkait sosok dengan luka bakar ini, entah apakah
luka bakar beneran atau mungkin seperti tato apapun itu, yang bukankah bisa kita lihat dari tato dragon cukup mirip dengan luka bakar juga. Ya lagian sama-sama berwarna merah. Yang kira-kira menurut kalian siapa ya anggapan untuk sosok tersebut? Coba tuliskan di kolom komentar. Lalu terkait buku Buah Iblis, yang sejujurnya nggak aneh kan? Kuma dengan ras Bakenir yang sangat memuja-muja Nika, yang bahkan di gerejanya juga kita melihat ada hal yang sangat unik, di mana lambang salib yang dimiliki dari gereja Kuma sebagai ras Bakenir terdapat logo unik di tengahnya, yaitu sebagai logo matahari, yang bukankah logo matahari serupa ini sering kita lihat dengan semua pihak yang berhubungan dengan Ancient Kingdom. Jadi kira-kira apakah ada hubungan di antara kesemuanya, Ancient Kingdom, logo ini, dan juga Bakenir, Kuma plus Nika? Ya, di mana bahasa lengkapnya itu pun sudah pernah saya bahas dan saya jadikan satu video sendiri. Untuk lengkapnya bisa kalian tonton ya di video ini. Dan terakhir, nggak bisa ngomong apa-apa lagi lah terkait Bone yang wah ini orang perfect banget untuk join nakama. Sifatnya yang sangat kekanak-kanakan, ya emang masih anak-anak sih, tapi juga dia orang yang ceplos-ceplos sebagai cewek. Usia besarnya juga yang aduh cantik banget. Kecilnya aja dia memiliki muka yang sangat lucu seperti ini. Dia pula memiliki masa lalu yang sangat menarik yang cocok banget lah dengan kriteria dari topi jerami. Kalau Nami tahu umur Bone ini baru 12 tahun dengan semua masa lalu kelam yang ada, apa mungkin sifat keibuannya bakal muncul lagi? Ya kalau kalian sendiri setuju nggak kalau Bone menjadi next nakama? Lagi-lagi tuliskan di kolom komentar. Dan untuk pendapat saya pribadi terkait chapter ini, ya bisa dibilang ini adalah chapter refreshing lah ya. Setelah berchapter-chapter, kita disajikan hal dark dan menyayat hati dari flashback Kuma yang sangat luar biasa. Setidaknya di sini kita bisa melihat Kuma memiliki desire-nya sendiri atau hasratnya sendiri untuk terus hidup dan bahagia setelah bertemu dengan Vegapunk karena memiliki tujuan baru. Ya kalau kita tahu lah endingnya seperti apa, yang kemungkinan besar dia ditipu oleh Gorosei dan dihilangkan semua memorinya. Dan jangan lupa chapter depan adalah chapter 1100, angka yang sangat bulat. Apakah kekuatan Dragon akan dimunculkan di chapter ini? Mengingat kemunculan pertama Dragon terjadi di chapter 100, tepatnya 1000 chapter yang lalu, yang wadaw, kita sudah lewat 1000 chapter. Nah untuk chapter ini sendiri akan saya kasih nilai 8,5 dari skala 10. Ya tidak terlalu flat tetapi lumayan berisi lah ya. Yang menurut kalian coba berapa? Tuliskan lagi-lagi di kolom komentar. Nah jadi itulah untuk video kali ini. Buat yang merasa terhibur bisa bantu like, subscribe, dan juga share video ini ke teman dan nakama-nakama kalian juga ya. Atau buat kalian yang mau support channel Filming secara langsung bisa join membership atau beli deh untuk merchandise dari DNM ini. Dan seperti biasa semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalian suka, dislike aja kalau nggak suka. Gue Film pamit and I'll see you guys next time.